kita membaca bersama-sama dari Efesus pasal pertama. Efesus pasal pertama, kita membaca bersama-sama dari ayat 7 sampai ayat ke-10. Ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Pria membaca 7, wanita 8 sampai ke ayat ke-10 bergiliran. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Saudara, kita membaca sekali lagi, wanita 7, pria 8, sekali lagi. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus semua, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik di surga maupun di bumi. Mari kita berdoa. Tuhan, beri pengertian kepada kami untuk mengerti bagian yang kelihatan sederhana dan tidak kesulitan apa di dalam harfiah, tetapi mengandung arti-arti yang begitu dalam di dalam rencana Tuhan di dalam kekekalan yang akan dijalankan di dalam sejarah kesementaraan ini. Tuhan, kami berdoa di dalam waktu ini juga Tuhan menggabungkan kami ke dalam rencana rahasia Tuhan yang kekal, sehingga iman kami dipertumbuhkan dan dikuatkan, serta kami boleh mengalami sesuatu anugerah pengertian selain anugerah pengalaman. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Minggu yang lalu kita bicara tentang anugerah Tuhan dengan pertama limpah dan kedua kemuliaan. Anugerah Tuhan adalah anugerah yang mulia, karena itu merupakan sesuatu keanggunan yang tidak ada pada bumi, sesuatu pemberian yang dari Tuhan sendiri dengan rencana-rencana tertinggi, dengan mutu-mutu tertinggi, dan memberikan secara wujud anak yang tunggal ke dalam dunia. Saudara-saudara sekalian, segala anugerah yang paling tinggi di dalam diri Kristus Yesus, anak Allah yang tunggal, dan anak yang mulia ini pernah datang ke dalam dunia, mengalami hidup yang malu, yang hina, yang remeh, yang miskin. Katakanlah kemiskinan yang bagaimana yang pernah kau alami, kelaparan, ditolak orang, atau segala penghinaan yang paling dalam, itu semua sudah diterima oleh Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, dari kemuliaan yang tertinggi sampai penghinaan yang terendah yang dialami oleh Kristus, itu merupakan anugerah yang mulia yang Tuhan berikan kepada kita. Makin kita mengerti berapa besar korbannya Kristus untuk kita, makin banyak kita memikirkan sengsara-sengsara yang dialami oleh Kristus, makin kita mengerti apa artinya anugerah. Nah, saudara-saudara, makin kita mempunyai pengertian seperasaan dengan apa yang dialami oleh Kristus demi untuk menolong orang lain, mengalami kesulitan, kemiskinan, dan segala sengsara, makin kita mengerti bukan saja anugerah itu mulia, anugerah itu pun adalah anugerah yang limpah. Dan saudara-saudara, semua yang diberikan anugerah oleh Tuhan kepada manusia itu adalah bagi diri kita sendiri. Dan di sini Tuhan menuntut supaya pribadi kita itu dikaitkan dengan anugerah Tuhan, sehingga kita harus mengalami apa yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Jikalau seseorang hanya dengar-dengar, akhirnya dia hanya mempunyai pengertian sedikit tentang anugerah Tuhan, tapi tidak mau mengalami atau tidak mengalami sendiri akan anugerah Tuhan itu, maka dia masih berada di luar anugerah.
Saudara-saudara, berbeda sekali orang yang sudah mengalami anugerah dan yang belum mengalami anugerah. Tuhan mau kita mengalami sendiri, sehingga kita berada di dalam satu perasaan yang sungguh-sungguh menghikmati, sungguh-sungguh menikmati akan anugerah Tuhan, dan kita sadar itu sebab kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, orang yang memuji Tuhan dengan teknik nyanyi yang bagus, sama orang yang memuji Tuhan dengan mengerti kenapa dia memuji Tuhan, perasaan hatinya berbeda sekali. Saudara-saudara, kadang-kadang lagu Natal dinyanyikan oleh penyanyi yang terkenal di dunia, tapi waktu saya dengar dia nyanyi, melodinya kita semua tahu, tapi cara nyanyi, semangatnya seperti dia naik klub. Saya tidak mengerti bagaimana orang yang tidak mengalami anugerah Tuhan boleh memuji Tuhan dengan baik. Saudara-saudara, tapi seseorang yang sudah mengalami pengalaman diselamatkan, pengalaman dosa ditebus, jiwanya diberikan hidup yang baru, dan dosanya sudah diampuni, orang semacam demikian waktu dia memuji Tuhan, dia akan keluarkan sesuatu yang lebih daripada sekadar suara, teknik dan musik, yaitu kerohanian yang dibubuhi dia memuji Tuhan. Nah, ini sebab Alkitab berkata bahwa diberikan anugerah supaya kita memuji Tuhan. Diberikan anugerah, kita bersyukur kepada Tuhan, supaya anugerah yang limpah itu boleh mendapatkan pujian dari kepada kita. Kadang-kadang kita tidak mengerti mengapa Tuhan yang sudah begitu mulia, sudah mutlak mulianya, sudah sempurna mulianya, masih mengatakan coba muliakan saya, coba pujikan saya. Saudara perlu memuji Tuhan, saudara perlu memuliakan Tuhan. Apakah karena kemuliaan Tuhan tidak sempurna sehingga perlu disempurnakan oleh pujian kita? Apakah kemuliaan Tuhan kurang sehingga disempurnakan karena kita memberikan kemuliaan kepada Dia? Tidak. Sebelum satu orang siapapun memberikan pujian atau kemuliaan kepada Tuhan, kemuliaan yang ada pada Allah adalah kemuliaan yang mutlak, yang sempurna, tidak perlu ditambah apa lagi. Dan tidak ada seseorang yang bisa menambah kemuliaan apa kepada kemuliaan Allah yang sudah sempurna itu. Tidak ada seorang bisa menambahkan pujian apa kepada pujian Allah yang sudah sempurna daripada Dia itu. Apalagi kalau kita bandingkan suara kita memuji dan teknik kita memuji, jikalau dibanding dengan malaikat-malaikat di surga yang mengelilingi takhta Tuhan, siapakah kita? Kita tidak ada hal yang melebihi daripada mereka. Namun demikian Tuhan begitu suka menerima pujian kita, kesaksian kita, dan kemuliaan kita yang keluar daripada jiwa yang betul-betul bersyukur kepada Dia, karena kita sudah mengalami anugerahnya. Saudara-saudara, ini perbedaan yang besar. Mengalami anugerah, mengalami anugerah secara terjun diri, melibatkan diri di dalam proses dianugerahi oleh Tuhan. Saudara-saudara, ini penting sekali. Kiranya setiap orang yang memuji Tuhan, setiap orang yang menyanyi haleluya, dia mengerti kenapa dia memuji, karena dia mengalami anugerah Tuhan. Saya percaya bedanya Tuhan menerima suara pujian daripada malaikat dengan menerima suara pujian daripada orang Kristen yang sejati adalah malaikat tidak pernah mengalami penebusan, tetapi manusia mengalami penebusan. Manusia mengalami penebusan, mengalami anugerah, sehingga manusia waktu membicarakan sesuatu kepada orang lain, dia bicara dari pemerasan jiwa yang sudah digerakkan oleh Roh Kudus, sehingga kesaksiannya, pemberitaan firman-Nya itu ada sesuatu yang tidak bisa dipelajari, sesuatu yang tidak bisa dikopi, sesuatu yang bukan berada di dalam teknik atau ilmu, tapi sesuatu yang disebut urapan dari Tuhan, karena dia mengalami anugerah, dia sudah mengalami, dia mengerti dia adalah orang tidak layak dianugerah. Saudara-saudara, selain mengalami anugerah, Alkitab mengatakan kita perlu mengerti apa artinya anugerah. Nah, saudara-saudara, pengertian itu di dalam kitab suci boleh dikatakan ada dua macam. Semacam adalah pengetahuan secara kognitif, semacam pengertian rasional saja. Semacam adalah pengetahuan sesudah mengalami secara intim, melibatkan persekutuan pribadi. Nah, ini adalah hal yang khusus di dalam
sesuatu kebudayaan Ibrani. Saudara-saudara, di dalam kebudayaan Ibrani, mengenal, mengetahui itu bukan hanya secara kognitif, itu adalah betul-betul melibatkan diri, berada, terjun di dalam persatuan dengan yang diketahui itu. Seperti Alkitab mengatakan, setelah Adam bersetubuh dengan Hawa, maka dia kenallah istrinya. Nah, saudara-saudara, itu kenal, bukan kenal menyelidiki berapa besar, berapa tinggi, ini perempuan modelnya apa, fotonya pakai, bukan pengenal itu. Mengenal secara sudah bersatu dengan dia. Nah, saudara-saudara, itulah pengertian yang dengan pengalaman yang tidak boleh dipisahkan. Nah, ini penting sekali di dalam iman, ini penting sekali di dalam kerohanian kita masing-masing. Kita mengatakan saya mengenal Tuhan. Mengenal dari mana? Mengenal dari katekisasi, mengenal daripada buku-buku Kristen, mengenal daripada pelajaran di dalam sekolah atau di dalam street. Saudara-saudara, itu pengenalan belajar dari otak. Tetapi apa yang kau pelajari itu untuk apa? Jikalau saya belajar untuk ujian bisa lulus, nah saya agamanya baik. Saudara tahu tidak banyak orang yang agamanya tapi angka yang tinggi tidak mempunyai sesuatu hubungan pribadi dengan Tuhan Allah. Begitu banyak orang mempunyai pengertian di sini. Agama bukan hanya di otak, tapi agama tidak boleh tidak pakai otak. Agama yang tidak pakai otak adalah agama yang tidak bertanggung jawab. Tetapi agamanya hanya berada di otak, belum masuk ke dalam inti agama yang sejati. Sekali lagi saya mengatakan, agama tidak boleh tidak pakai otak. Jikalau agama tidak pakai otak, itu agama yang menipu dan agama yang tidak bertanggung jawab. Itu agama yang tidak mentegakkan iman yang tahan uji. Saudara-saudara, tetapi agama tidak hanya berada di otak. Agama bukan hanya sesuatu fungsi rasional saja. Nah, hal ini pernah diungkapkan oleh seorang Jerman yang namanya Friedrich Schleiermacher. Saudara-saudara, agama bukan hanya di dalam fungsi rasio saja. Demikian Albrecht Ritschl, dia mengatakan fungsi rasio di dalam agama hanya salah satu aspek daripada fungsi agama saja. Dan agama lebih daripada itu. Itu sebab saya mengatakan agama tidak boleh tidak pakai otak. Tapi agama bukan hanya terjadi di otak saja. Agama harus menembusi akan sesuatu wilayah di mana ada kekaitan pribadi dengan Tuhan, sehingga mengalami anugerahnya secara subjektif. Nah, ini dikatakan oleh Søren Abi Kierkegaard sebagai subjective truth, jadi kebenaran yang sudah dialami secara subjektif oleh person-person tertentu. Saudara-saudara, namun demikian ini masih harus dirumuskan kepada anugerah yang difokuskan kepada satu wilayah yang khusus. Nah, di sini Efesus mengajar kepada kita ayat 7 sampai 10 berkali-kali muncul lagi istilah Kristus. Dia, Kristus, nya, di dalam Kristus ia adalah anak Allah. Saudara-saudara, mengapakah anugerah harus dikaitkan dengan diberinya anak Allah? Karena di sini Efesus muncul beberapa istilah yang penting sekali. Dan khususnya pada ayat ke-10 kita melihat wilayah wawasan itu sudah meluas sampai menjadi cosmic Christ. Kristus kosmos, bukan hanya Kristus di dalam gereja saja, tapi Kristus di dalam rencana Allah untuk seluruh alam semesta. Dan mengenai hal ini kita perlu waktu yang banyak, tapi bukan sekarang. Nanti kalau ada sebagian waktu yang cukup, saya akan memberikan menuju ke wilayah itu. Saudara-saudara sekalian, ayat ke-8 dikatakan anugerah ini diberikan kepada kita menurut segala hikmat dan segala pengertian Tuhan Allah. Bukan pengertian kita, adalah melalui segala hikmat dan segala pengertian Tuhan Allah, dan diberikan kepada kita dengan secukup-cukupnya dan limpah-limpahnya kepada kita. Nah, di sini dua pasang kalimat. Pertama dengan hikmat dan pengertian, kedua dengan limpah-limpah dan secukupnya diberikan kepada kita. Ini apa artinya? Allah memberi anugerah bukan membabi buta. Allah memberi anugerah itu dengan cara yang paling bijaksana. He is a supreme wisdom in the universe. Dia adalah kebijaksanaan yang tertinggi di dalam alam semesta. Dia adalah wisdom in person, truth in person. Allah adalah kebenaran yang berada di bentuk oknum. Allah adalah kebijaksanaan yang berbentuk oknum. Itu sebab dia adalah oknum yang berkebijaksanaan yang tertinggi. Saudara-saudara, kalau saya panggil 10 orang naik ke atas,
Coba ceritakan bagaimana engkau bisa diselamatkan. Diselamatkan. Pasti caranya semua berbeda. Ada orang diselamatkan karena dulu dia pernah menghina Tuhan. Akhirnya sesuatu kesempatan dia baru sadar berapa besar dosanya. Lalu guilty feeling membawa dia lalu minta pengampunan kepada Tuhan. Baru dia menjadi orang Kristen. Ada orang menjadi orang Kristen karena dia pernah mempunyai sesuatu keinginan yang terlalu tinggi, akhirnya tidak capek, tidak keadaan kegagalan, mulai dia sadar dia hanyalah manusia yang terbatas, baru Tuhan berkata kepada dia. Ada orang menjadi orang Kristen karena merindukan sesuatu keindahan dalam satu kesenian, akhirnya di dalam kesenian dia menemukan Tuhan berbicara kepada dia melalui mungkin seni lukis atau musik. Ada orang menjadi orang Kristen karena dia menikah dengan seorang yang Kristen yang baik, akhirnya istrinya itu membawa dia kepada Kristus. Ada orang menjadi orang Kristen karena dia seorang ateis yang melawan Tuhan, akhirnya baru dia waktu sakit Tuhan mengirim seorang suster yang begitu baik untuk berobat dia. Saudara-saudara, yang membom Pearl Harbor pada waktu peperangan dunia kedua, Jepang pergi bom akan Honolulu. Orang yang mengirim itu skadron daripada kapal terbang Jepang untuk membom Honolulu. Orang itu akhirnya sakit keras di dalam rumah sakit di Tokyo. Seorang Amerika yang menjadi missionary yang berada di dalam rumah sakit merawat dia begitu penuh dengan cinta kasih. Dia cucur air mata. Dia tanya, coba ceritakan kepada saya orang Jepang musuh Amerika, kenapa engkau datang ke Jepang untuk menjadi suster? Begitu ngomong, suster itu menangis dan dia berkata, justru ayah saya mati di Honolulu karena dibom oleh orang Jepang. Waktu kalimat itu keluar daripada mulut suster ini, orang ini kaget. Wah, kalau saya kasih tahu saya yang bawa itu regu itu pergi bom, mungkin dia kasih obat racun sama saya mati ini. Tapi justru di dalam mengobati dia akhirnya menjadi orang Kristen. Dan tentara Jepang ini sesudah dia selesai, saya lupa mungkin kolonel atau siapa, setelah dia keluar dia menjadi orang bagi traktat di jalan-jalan di Tokyo mengabarkan Injil. Saudara-saudara, kalau kita mau tahu bagaimana Tuhan menyelamatkan orang, Tuhan menyelamatkan saya, menyelamatkan engkau dengan semua cara yang tidak diduga oleh kita. Itu yang disebut anugerah ini dibagikan dengan segala hikmat dan pengertian dari Tuhan Allah sendiri. Tuhan tahu orang ini lembut, tidak bisa sembarangan dengan dikerasi. Tuhan tahu ini orang keras, tidak boleh sembarang dilembuti. Tuhan tahu ini orang atau orang yang begitu keras untuk melawan Tuhan. Tuhan mesti pakai cara apa? Ada orang yang terlalu congkak, mesti jatuhkan dia dulu. Ada orang kalau tidak sakit dia ada tempat mengasuh. Ada orang yang terlalu sibuk, mesti pakai cara apa? Baru dia berhenti dari kesibukannya. Dan Tuhan pakai cara setiap orang berbeda. Bukan satu rumus dipakai untuk semua tim PI. Tidak. Cara Tuhan menyelamatkan orang, cara Tuhan menyampaikan firman ke dalam telinga setiap orang berbeda. Karena apa? Hanya Tuhan yang mempunyai hikmat begitu limpah, mempunyai pengertian begitu tinggi untuk mengetahui saatnya, waktunya, tempatnya, orangnya, caranya, khotbahnya, kalimatnya, siapa pemberitanya, sehingga engkau bisa diselamatkan. Saudara-saudara, ada orang yang sudah mengalami puluhan tahun tidak bisa menerima Tuhan, akhirnya melalui anak sendiri dia menerima Tuhan. Ada orang yang melalui baca buku berapa banyak tidak bisa menerima Tuhan, akhirnya melalui satu syair yang kecil dia menerima Tuhan. Saudara-saudara sekalian, banyak hal yang kita tidak mengerti, tapi di dalam ayat ini yang membuat saya terus memikir, yaitu ayat ke-8 dikatakan di sini bahwa yang dilimpahkannya anugerah itu kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Cara Tuhan begitu tinggi, begitu melampaui pikiran manusia. Saudara-saudara, jikalau itu General Marshall itu datang ke Tiongkok, lalu waktu dia pulang, dia melapor kepada Presiden Truman, itu satu bangsa yang tidak bisa ditolong. Ribuan tahun pun tidak bisa menjadi kuat, karena mereka cuma tahu melahirkan anak, tidak bisa urus lagi. Semua ide-ide Konfusianisme yang kuno itu hanya menjadi buku-buku seperti sayur asing yang dipercaya sebagai ide tapi tidak bisa dilaksanakan.
Dan Marcion mengatakan, kalau orang Amerika memberikan pertolongan kepada Tiongkok, berapa banyak American aid uang itu dikirim ke Tiongkok, tetap tidak bisa. Karena apa? Itu negara sudah terlalu bobrok, rakyat terlalu miskin, orang terlalu banyak, dan pemerintah terlalu korupsi. Saudara-saudara usah tolong, saudara-saudara sekalian. Itu negara tidak bisa ditolong, negara itu tidak bisa diinjili, negara itu tidak ada harapan. Karena Tiongkok pada waktu itu menjadi penduduk paling banyak, korupsinya luar biasa. Tahun 1949, saudara bayangkan, itu satu karung uang, dengan bawa satu karung pergi ke toko, beli satu pen pulang. Sorenya 2 karung. Di dalam satu hari harga barang-barang itu bisa naik 2 kali 4 kali. Setiap menit ada telepon, kalau ada datang mengatakan sudah robah harga. Itu korupsi dan itu ekonomi sudah begitu rusak. Rusaknya sampai sudah begitu banyak orang mati kelaparan. Saya masih ingat waktu itu saya umur 9. Kadang-kadang kita pagi-pagi buka pintu, ada mayat yang sudah mati di pinggir jalan. Negara seperti ini bisa ditolong tidak? Saudara-saudara, sebenarnya manusia adalah satu-satunya makhluk yang diberikan bijaksana oleh Tuhan, boleh mengatur segala sesuatu. Tapi manusia juga akan menjadi satu-satunya makhluk yang lebih bodoh dari semua binatang. Jika manusia sudah egois, sudah rusak pikirannya dan tidak mengerti akan kebenaran dari Tuhan. Caranya Tuhan untuk menyelamatkan orang Tionghoa bagaimana? Cara Tuhan untuk menyelamatkan gereja di situ, penginjilan di situ bagaimana? Saudara-saudara, kalau kirim 100 Billy Graham untuk bikin kemohonan rohani saban hari di Tiongkok, keliling kota-kota di dalam 30 tahun, mungkinkah orang Kristen tambah 20 juta? Tidak gampang. Tidak gampang. Tapi pada waktu tahun 1949, Tiongkok mempunyai 800.000 kurang sedikit orang Katolik. Nah, mempunyai kira-kira 2 juta lebih sedikit orang Protestan. 2,8 juta orang yang mengaku diri Kristen di seluruh daerah yang lebih besar daripada Amerika. Saudara-saudara, lalu Tuhan mengatakan komunis ambil alih. Tuhan mengizinkan komunis ambil alih, mulai menganiaya gereja, dan orang Kristen mulai di dalam 10 tahun kemudian banyak orang Kristen itu masuk ke dalam penjara. Banyak pendeta yang ada yang sudah mati karena disiksa, ada banyak orang Kristen yang sudah dihina, banyak orang yang mengalami kesulitan luar biasa. Semua khotbah harus disensor oleh pemerintah, dan semua pendeta itu gajinya dari pusat pemerintah, bukan daripada jemaat. Di Tiongkok pada waktu itu dikontrol daripada pusat akhirnya. Dan gereja yang dulu berbakti untuk Tuhan dengan kur yang bagus, dengan tempat yang baik, satu persatu ditutup dan dijadikan ruang makan daripada tentara komunis. Pada waktu itu kita begitu sedih melihat keadaan Tiongkok. Wang Mingtao 22 tahun dipenjarakan. Dan pada waktu itu dia sudah umur kira-kira 78, masih berada di dalam penjara. Demikian Watchman nih dikurung lebih dari 20 tahun di dalam penjara. Ini komunis telah menganiaya, dan pernah seorang memecahkan rekor tidak makan, tidak minum dan tidak mati 182 hari. Tuhan menjaga dia. Kesengsaraan luar biasa terjadi di Tiongkok. Akhirnya bagaimana? Akhirnya Tiongkok menjadi paling pesat pertumbuhan jumlah orang Kristen. Saudara-saudara, sampai pada waktu sesudah Culture Revolution, revolusi kultural sudah selesai, orang masuk ke dalam mulai melihat gereja bertumbuh jauh lebih cepat dari apa yang bisa dipikirkan. Di dunia barat semua pikir kalau gereja mau bertumbuh mesti kirim pendetanya belajar church growth di Fuller. Sesudah itu dapat gelar doktor in missiology, doktor in church growth, malu gereja bisa growth. Saya tidak pernah percayakan hal itu. Saya berkata, mengapakah di gereja di Tiongkok tak pernah kirim satu orang ke Amerika belajar pertumbuhan gereja? Tapi gereja bertumbuh. Karena gereja bertumbuh bukan hanya sekedar pengertian kognitif, akademis, yang ikut apa yang dituntut oleh akreditasi daripada akademis saja. Gereja bertumbuh karena ada prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Roh Kudus, yang manusia tidak menghargai adanya. Itu sebab satu kali saya berkata dengan Dr. Edwin Orr, profesor dari Fuller Theological Seminary, saya mengatakan, your seminary, they give doctorate degree
on church growth to your students. I have no objection about that. But some of your graduates, after they get the degree of the church growth, I know they have no church and no growth. Why don't you give the doctoral degree to those people who proved already they have their church growth? Kenapa tidak tunda sedikit? Sampai betul-betul mereka buktikan mereka bisa mempertumbuhkan gereja, baru memberikan gelar itu. Dia mengatakan, amen, that's good. Stephen, I'm going to suggest what you suggest in the faculty of the seminary in Fuller. Beberapa bulan kemudian dia ketemu saya di Taiwan, sama-sama berkhotbah di dalam satu kebaktian yang besar. Dia mengatakan, apa yang kau katakan saya sudah usulkan. And Oriental evangelists suggest that we can only give degree to those who have their church growth to prove that they're truly working on that. Lalu waktu itu Bapak Pertumbuhan Gereja Dr. McGavin langsung mengatakan, amen, that is very good suggestion. Saudara-saudara sekalian, betulkah orang dengan pengertian dari belajar teologi bisa mempertumbuhkan gereja? Tidak. Banyak orang lulusan teologi mulai memikirkan jual gereja. Saudara-saudara, jikalau kita mempunyai pengertian tapi tidak mempunyai pengalaman sungguh-sungguh, pengabdian yang betul-betul, maka pengertian teologi itu tidak menolong kita. Saudara-saudara, caranya Tuhan menyelamatkan gereja di Tiongkok, caranya Tuhan menyelamatkan ekonomi di Tiongkok dan sebagainya, memperbolehkan komunisme bikin seluruh negara hancur dulu. Jadi cara yang luar biasa. Saya setiap kali membaca ayat ini memikirkan anugerah ini diberikan kepada kita dengan segala hikmat dan pengertian Tuhan Allah. Saya akan mengatakan dalam hati bersyukur kepada Tuhan. Your way is not human way. Cara Tuhan bukan cara manusia. Setelah berpuluh-puluh tahun komunisme menindas, menganiaya, akhirnya bagaimana? Gereja Tiongkok sekarang sudah mempunyai lebih 83 juta orang Kristen. Dari 2.800.000 setelah dianiaya 50 tahun menjadi 83 juta. Engkau mengatakan, ini mujizat, ini luar biasa. Di Amerika tidak. Selama 50 tahun ini, Amerika begitu bebas, mempunyai sekolah teologi begitu banyak. Gereja mereka terus merosot. Anggotanya terus mengurang. Dan orang Kristen, meskipun boleh mendapatkan pendeta-pendeta yang pintar luar biasa, iman mereka tidak menjadi lebih kuat. Saudara-saudara sekalian, bulan 7 saya memimpin kebangunan rohani berada di kota Houston. Gerejanya 2 kali lebih besar dari ini yang disewa oleh STEMI dan saudara-saudara dan gereja-gereja Tionghoa yang ikut. Lalu seorang berkata kepada saya, gereja ini dulu waktu pendeta seniornya mati, lalu kita harus memilih satu untuk mengganti dia. Waktu memilih ada 2 pilihan. Satu, seorang gelar doktor tinggi, pelajaran tinggi luar biasa, tapi tidak suka menginjili. Satu lagi seorang yang hanya gelar master biasa, dia tidak mempunyai pengetahuan tinggi sekali, tapi dia punya jiwa penginjilan dan compassion kepada orang, jiwa-jiwa dan mencintai akan sesama itu luar biasa. Akhirnya vote berapa kali mereka berpikir, berdoa, berpuasa karena memilih seorang pendeta yang baik untuk meneruskan pekerjaan begitu besar tidak gampang. Akhirnya mereka memilih yang tidak bergelar tinggi, yang berjiwa sungguh-sungguh untuk Tuhan, yang setia kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh menginjili dan sungguh-sungguh mencintai sesama manusia. Akibatnya adalah gereja itu terus bertumbuh di dalam berapa puluh tahun menjadi salah satu gereja terbesar di Amerika Selatan. Saudara-saudara sekalian, ini semua pengajaran-pengajaran yang beri isyarat dalam jiwa kita bagaimana cara Tuhan bekerja selalu lain dengan pikiran kita. Tuhan telah memakai orang-orang yang dibenci oleh gereja untuk membentuk gereja. Karena apa? Karena kadang-kadang gereja tidak mau dididik. Gereja tidak mengetahui kesalahan sendiri. Gereja suruh orang bertobat, gereja sendiri dia bertobat. Apalagi hamba Tuhan seperti saya ini, saya bahaya sekali. Karena apa? Jikalau saya tidak sendiri hati-hati dan senantiasa minta pencerahan dari Tuhan, saya mungkin menjadi orang yang sembarangan. Saudara-saudara sekalian, kita perlu setiap orang selalu dikoreksi oleh Tuhan. Dan cara Tuhan untuk membuat kita bertobat, membawa kita kembali kepada Dia, selalu dengan cara yang di luar dugaan kita. Yang kita pikir mestinya gini. Tuhan menjawab, kenapa mesti? Kenapa mesti begini? Gini loh Tuhan. Tuhan bilang, jangan atur saya. Saya jauh lebih pintar daripada kamu.
Saya mengetahui yang kau butuhkan bukan sekedar apa yang kau sadar yang kau butuhkan. Kalimat ini penting. Jangan kira yang kita butuhkan adalah yang kita sadar kebutuhan kita. Justru yang kita butuhkan adalah yang kita tidak sadar. Hal yang kita butuhkan kita sama sekali tidak sadar. Dan Tuhan tahu. Tuhan mengetahui apa yang kau butuhkan tapi kau belum sadar. Maka Tuhan pakai musuh, Tuhan pakai cara-cara yang lain untuk membuat kita sadar. Saudara-saudara, kadang-kadang Tuhan akan mengajar kita jikalau gereja tidak bertobat. Jikalau gereja bermain-main dengan Tuhan, jika gereja adalah satu instansi yang tidak dipengaruhi oleh pemerintah dan tidak ada orang bisa mengawasi kita, kita sendiri kalau tidak takut kepada Tuhan, kita akan dibuang oleh Tuhan. Saudara-saudara, waktu Tuhan mengajar dan Tuhan memberikan sesuatu kemungkinan untuk komunisme, untuk memberikan pendidikan pengajaran, menghancurkan gereja, apa terjadi? Barulah Tuhan mulai menggarap orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Barang siapa di tengah-tengah aniaya kesulitan tetap setia kepada Tuhan. Barang siapa diancam akan kebahayaan untuk kesehatan dan tubuhnya, dia tetap setia kepada Tuhan. Di situ Tuhan mulai menggarap pekerjaan dia. Saudara-saudara, siapakah, dengan cara apakah bisa mempertumbuhkan gereja dari 2 juta menjadi 80 juta? Siapakah? Metode apakah? Dengan kirim berapa banyak pendeta baru bisa mempertumbuhkan gereja seperti itu? Nah, pendeta-pendeta jangan sombong. Bukan saya, bukan hamba-hamba Tuhan yang lain yang boleh menjadikan kita bertumbuh. Saudara, kita semua di bawah tangan Tuhan Allah. Saya hanya alatnya yang sangat tidak berguna, yang hina sekali. Selama Tuhan mau pakai, saya ada gunanya. Kalau Tuhan tidak mau pakai, Stephen Tong is nothing. Saudara-saudara, kita semua ini nothing. Ini adalah jemaat Tuhan yang Tuhan tebus dengan darahnya, yang Tuhan mencintai kita. Tuhan memberikan firman, Tuhan memberikan pengajaran dari Roh Kudus. Anugerah itu diberikan dengan bijaksana. Engkau bilang, Pak Stephen Tong, dari mana engkau tahu kalau Tiongkok itu ada 80 juta orang Kristen? Saudara-saudara, ya, angka 80 juta itu bukan spekulan. Angka 80 juta itu keluar dari mulut seorang pimpinan komunis. Kalau begini bisa dipercaya dong. Dari mana dia mengetahui? Mereka begitu pintar untuk mengerti segala sesuatu. Saya kira orang-orang mata-mata komunis itu jauh lebih hebat daripada yang barat. Saudara-saudara, mungkin cuma kalah sama Israel. Saudara-saudara, namun demikian, satu hari seorang pimpinan gereja bawah tanah ditangkap. Sesudah ditangkap, dipenjarakan, dipukul setengah mati. Waktu dipukul, tengah-tengah pukul itu seorang pimpinan komunis mengatakan, pukul lagi. Kurang ajar. Kita tidak mau gereja bertumbuh. Kenapa orang ini terus mengabarkan Injil, mengabarkan Yesus Kristus? Pukul dia. Lalu dia mengatakan satu kalimat, tahu tidak? Pemerintah komunisme tidak akan mengizinkan gereja bertumbuh seperti ini. Itu tidak sehat. Mana bisa kita melihat engkau terus berkembang. Tahu tidak? Sekarang orang Kristen sudah 83 juta. Nah, jadi situ dari tahunnya. Saudara-saudara, tidak ada orang bisa kasih kita tahu akan statistiknya. Tapi Tuhan pakai cara. Tuhan itu Tuhan yang ajaib, Tuhan yang begitu berbijaksana. Saudara-saudara, kalau engkau pikir kembali bagaimana engkau menjadi orang Kristen, itu cara Tuhan bikin orang engkau menjadi orang Kristen. Caranya tidak bisa diterapkan kepada yang lain. Ada orang kalau tidak patah hati tidak jadi orang Kristen. Ada orang kalau tidak sakit keras tidak Kristen. Ada orang kalau sebelum mati 2 menit tidak Kristen. Ada orang kalau tidak menikah istri yang baik tidak Kristen. Ada orang kalau anaknya tidak mati tidak Kristen. Itu cara Tuhan, semua berbeda. Setiap orang berbeda. Ini disebut akan kehikmat dan pengertian Allah, sehingga anugerah itu dikaruniakan kepada kita masing-masing dengan limpah kepada setiap orang. Saudara-saudara, tetapi karunia diberikan kepada kita, anugerah diberikan kepada kita, itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya itu di dalam ayat-ayat ini paling sedikit ada 3 hal yang penting. Pertama, supaya kita dianugerai untuk menjadi suci. Ini sudah dikatakan 3 minggu yang lalu. In order to be holy. Jadi Tuhan memberikan anugerah supaya membersihkan kita, mempersiapkan kita, memberikan ujian, memberikan pencobaran
pencobaan dan memberikan sesuatu hal-hal yang kita tidak senang. Akhirnya kita disaring, disuling. Kita menjadi orang yang suci di hadapan Tuhan Allah. Pikiran dikuduskan, motivasi dimurnikan, pikiran dan hati kita semuanya dibersihkan supaya kita menjadi orang suci. Saudara-saudara, justru bukan karena kita sudah suci sehingga kita dipilih, tetapi kita dipilih supaya boleh menjadi suci. Saudara-saudara, sekali lagi, bukan karena kita sudah suci sehingga kita dipilih semua. Bukan karena kita sudah suci sehingga kita dipilih. Terbalik, kita dipilih justru supaya kita boleh menjadi suci semua. Kita dipilih justru supaya kita boleh menjadi suci. To be holy, sanctification, that is the purpose of election. Saudara-saudara, Allah memilih karena sudah bersih dipilih. Tidak, itu manusia. Manusia pilih yang baik, pilih yang cantik. Tuhan tidak. Tuhan pilih yang tidak cantik. Tuhan pilih yang najis. Sesudah itu dibersihkan, akhirnya menjadi suci. Nah, orang Kristen adalah orang berdosa yang diberi anugerah. A sinner gifted salvation, redemption, forgiveness. A sinner cleansed by the power of the blood and Holy Spirit. Saudara-saudara, orang Kristen adalah orang berdosa, orang najis yang dibersihkan oleh Tuhan supaya menjadi suci. Ini pertama. Kedua, anugerah itu untuk apa? Supaya kita memuji Tuhan. Nah, ini hidup kedua. Ini ada tujuan kedua. Kita diberi anugerah supaya kita memuji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. To live in the joy of praising God. Saudara-saudara, ini jangan kira memuji orang itu rugi. Orang yang suka menikmati kebaikan orang selalu sendiri menikmati hidup dulu. Sudah perhatikan, orang yang selalu ngomel orang lain menikmati ketidakpuasan dulu. Jadi kalau kita selalu melihat kebaikan orang lain, melihat keindahan orang lain, kita memuji. Waktu memuji itu kita menikmati hidup. Nah, ini penting sekali. Selalu mengatakan kalimat-kalimat yang membangun orang lain. Terhadap Tuhan apalagi. Waktu kita melihat alam semesta begitu indah, puji Tuhan. Waktu kita melihat ini tanah yang begitu kotor, bisa keluar padi untuk kita makan, puji Tuhan. Waktu kita melihat di antara kawan-kawan kita ada banyak hal yang bisa kita belajar, kita puji Tuhan. Waktu kita melihat Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya, kita puji Tuhan. Jadi supaya anugerahnya dipuji. Ini kedua. Pertama, hidup kita menjadi suci. Kedua, hidup kita menjadi hidup yang bersyukur dan puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, sekarang saya mengambil satu contoh ya. Pak Cawanai sebentar coba. Nah, sekarang kalau saya mengatakan sesuatu yang tidak puas, ya, coba lihat ya bagaimana. Kalau saya mengatakan sesuatu yang puas, Pak Cawan, saya rasa ini tidak benar. Kenapa? Coba lihat muka saya. Jangan ketawa dulu dong. Dia kontra sama saya. Nah, saudara-saudara, ini tidak beres. Coba lihat muka saya begini. Tapi kalau saya mengatakan, Pak Cawan, terima kasih ya, engkau banyak bantu saya. Nah, mukanya lain kan? Saudara-saudara, bersyukur kepada Tuhan. Anugerah Tuhan besar. Puji Tuhan. Nah, coba lihat. Waktu kita bersungut-sungut, kita tidak nikmati hidup. Terima kasih. Waktu kita memuji, kita menikmati hidup. Itu rahasia. Jadi, when you praise, when you give thanks, always you yourself enjoy happiness first. Jadilah orang Kristen yang suka memuji Tuhan. Jadilah orang Kristen yang suka bersyukur kepada Tuhan. Karena di dalam ucapan syukur dan puas kepada apa yang Tuhan buat, itu menjadikan kita menikmati hidup. Ini rahasia. Rahasia menikmati hidup adalah selalu memikirkan kebaikan Tuhan. Waktu memikirkan kebaikan Tuhan, waktu kita menaikkan pujian kepada Tuhan, di situ kita menikmati hidup. Saudara-saudara, banyak hal yang kita tidak senang, itu pasti. Tetapi dalam hal yang tidak senang, kalau ada rencana Allah yang baik, kenapa kita tidak melihat kemungkinan rencana-rencana itu memperbaiki kita? Sehingga kita bersyukur. We can give thanks to God. Saya umur 3 tidak ada apa-apa. Saya dari kecil hidup di tengah-tengah peperangan dengan Jepang. Waktu saya umur 9 dibawa ke Indonesia. Waktu saya umur 15 saya mulai kerja mati-matian untuk menghidupi, mencukupi sendiri. Dan tidak lagi minta uang dari ibu. Waktu saya umur 17 di tengah kanan tubuh yang tidak sehat sekali. Harus bekerja, mengajar 2 sekolahan 1 hari. Dan belajar lagi di SMA 1 pagi. Sepanjang hari belasan jam.
bergumul dalam hidup yang penuh dengan kesulitan, susah luar biasa. Saya masih ingat selalu, dari satu sekolah ngajar selesai, naik sepeda mengajar sekolah yang lain, tengah jalan hujan keras, cilaka. Saya tidak bisa pulang karena hujan keras. Sudah gitu basah kuyup, saya gemeter di pinggir jalan, tunggu kering, nanti sudah kering mengajar lagi sekolah yang lain. Nah, pemuda-pemudi sekarang yang hidupnya saya lihat jauh lebih enak dari hidup saya. Saya tidak rasa mereka ada keagungan apa. Karena apa? Mereka tidak pernah diperas, diuji, diberi penderitaan begitu berat oleh Tuhan. Dan saya belum pernah berkata, Tuhan kenapa? Tidak. Ini semua baik. Bagi saya semua baik. Dan saudara-saudara, ibu saya bersaksi, anak saya 7 ini satu-satu yang tidak pernah ke dapur cari makanan. Saya tidak pernah cari makanan, tidak pernah pergi ambil satu makanan dari dapur. Kalau mungkin tidak usah makan, baca buku, kerja terus. Orang yang tidak terlalu memperhatikan tubuh sendiri, makanan sendiri, terus kerja. Itu saya. Tuhan menyatakan banyak hal seperti ini untuk mendidik seseorang. Saudara-saudara, puji Tuhan. Tetapi dalam hati saya bersyukur. Selalu bersyukur, akhirnya menikmati hidup. Sekarang sudah terbiasa. Saudara-saudara sekalian, ini kenapa bisa begini? Karena di dalam hati saya tidak ada perasaan terlalu susah, terlalu sulit. Kenapa Tuhan kasih saya kesulitan, kasih saya sakit? Tidak. Selalu kalau Tuhan kasih saya kanker dan saya hanya sisa berapa bulan pun, saya akan pakai waktu baik-baik untuk pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan kasih saya tidak jadi kanker, tidak jadi mati, puji Tuhan. Ada sakit liver, sudah belasan tahun belum mati. Loh, belum mati, puji Tuhan. Bukan bersungut-sungut, tapi bersyukur. Selalu bersyukur. Anugerah Tuhan itu supaya kita memuji Dia. Saudara-saudara, belajarlah untuk memuji Tuhan. Mau? Nggak mau. Belajarlah membiasakan diri memuji Tuhan. Mau? Di dalam hati, bukan sungut. Kenapa begini? Kenapa begini? Aduh, kalau bukan takut masuk neraka, saya sudah bunuh diri. Hidup begitu susah. Bukan begitu, saudara. To live is a privilege. Semua. To live is a privilege. Bisa hidup itu satu hak istimewa. Bisa hidup mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bisa hidup bersaksi. Bisa hidup menjadi pertolongan. Itu anugerah Tuhan. Jadi mari kita sama-sama merasakan hidup itu berharga. Kita menikmati hidup. Kita memuji Tuhan, bersyukur. Anugerah Tuhan itu termasuk melatih kita, menguji kita, memberi sulit dan segala sengsara untuk membentuk kita. Itu pun harus bersyukur kepada Tuhan. Jangan hanya kalau dapat lotre memuji Tuhan. Kalau itu dapat untung besar memuji Tuhan, itu bukan memuji Tuhan. Itu adalah terpaksa tidak boleh tidak puji. Orang berkati kau tidak puji. Tapi memuji Tuhan justru di dalam segala anugerah, termasuk segala program melatih saya yang membuat sulit saya, itu tetap anugerah Tuhan. Semua anugerah Tuhan harus kita memuji Tuhan. Ini kedua. Pertama, anugerah Tuhan untuk memberikan kita menjadi suci. Kedua, memuji Dia. Ketiga, anugerah Tuhan supaya kita mengerti rencana rahasia kekekalan Allah. Nah, ini hal yang sangat kurang dimengerti oleh banyak orang Kristen. Anugerah Tuhan tujuan adalah supaya kita mengerti rencana Allah, supaya kita mengerti pengaturan Allah yang luar biasa rahasianya. Nah, saudara-saudara, jadi kalau kita sudah mendapat anugerah Tuhan, sepatutnya kita menyelidiki lebih. Kenapa kok begitu ya, saudara-saudara? Kalau orang diberi barang, maka sikapnya beberapa macam. Ya sudah diberi, sudah. Semacam yang pertama, ya sudah diberi, lalu sembarangan geletak, akhirnya hilang. Karena diberi, kalau hilang juga tidak apa-apa. Kalau I lost nothing, itu pemberian. Itu namanya memboroskan anugerah. Kedua, diberi, dipakai baik-baik sesuai fungsinya. Ini pen yang diberi, ini adalah pen yang mahal, ini pen yang baik, maka saya harus pakai baik-baik, jangan sembarangan. Ini pen untuk tulis, bukan untuk mancam-mancapan, saudara-saudara. Ini pen untuk tulis sesuatu yang berguna, jangan tulis yang tidak berguna. Ini memanfaatkan anugerah. Ketiga, menyelidiki anugerah, mengerti anugerah. Diberi sesuatu loh, ini apa ya pemberian ini? Waduh, appreciate. Kerjanya begitu halus, ini barang yang dibikin, desainnya begitu bagus, bahannya begitu baik, lalu fungsinya begitu banyak. Nah, menikmati, saudara-saudara. Anugerah kalau diberikan reaksinya bagaimana? Reaksi, jangan memboroskan anugerah, jangan menghina anugerah, jangan membuang anugerah. Bukan saudara kita tidak memboroskan,
Bukan kita tidak mempermainkan manipulasi anugerah Tuhan, tapi kita appreciate, kita menggunakan, melipat gandakan, dan akhirnya kita mengerti rahasia yang berada dalam anugerah. Ini yang ketiga, yang kekurangan. Banyak orang Kristen tidak mau mengerti anugerah Tuhan. Dan di sini dikatakan, mari kita membaca bersama-sama ayat yang ke-9 dan 10. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Rahasia kehendaknya. Semua 1, 2, 3. Rahasia kehendaknya. Ia telah memberikan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Nah, saudara, di dalam siapa? Di dalam Kristus. Puji Tuhan. Saudara-saudara, maka Calvin mengatakan kita harus mengerti Kristus sebagai kunci pengertian rencana kekekalan Allah. Christ is a secret to understand the will of God. Saudara-saudara, orang yang mengenal Kristus, takut kepada Yesus Kristus, dan meneladani segala sesuatu yang dijadikan contoh untuk sejarah yang diberikan di dalam diri Kristus, itu kita selidiki terus, kita mikir terus, renung terus, akhirnya kita menjadi bertumbuh dan mengerti rencana Allah di dalam kunci ini. Kristus adalah kunci untuk mengerti kehendak Tuhan Allah, saudara-saudara. Dan Kristus adalah titik pusat di dalam segala rencana Allah sepanjang kekekalan. The center point of the will of the secret of God, itu adalah Yesus Kristus. Dan ayat 10 menjadi satu ayat yang penting luar biasa, dan ini hanya muncul satu kali di seluruh kitab suci. Mari kita membaca bersama-sama ayat ke-10 semua. 1, 2, 3. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Nah, ini terjemahan Indonesia kurang menarik. Nah, begini, ya kan ya, ini ayat bisa diterjemahkan menjadi begini: supaya pada waktu yang ditetapkan seluruh segala sesuatu bersatu di dalam Kristus menurut rencana yang ditetapkan, yaitu di dalam seluruh alam semesta. Nah, saudara-saudara, ayat ini merupakan hanya satu kali muncul di dalam seluruh kitab suci. Nah, makna dari ayat ini adalah kalau tidak ada Kristus, tidak ada persatuan seluruh alam semesta. Kalau tidak ada Kristus, baik di surga maupun di bumi, tidak ada satu keharmonisan yang total bersatu di dalam diri Dia. Ini berarti apa? Ini Christ-centered universe. Christ is the center of the universe, and Christ is the cause of the unity of the universe. Puji Tuhan, Allah Bapa memakai Kristus untuk menjadi rahasia dan kunci, untuk menjadi satu titik pusat mempersatukan seluruh alam semesta. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam Kristologi tahun lalu saya mengajari SCDRI, saya memberikan satu judul khususnya Cosmic Christ, the Universal Christ, Kristus universal. Nah, orang-orang Kristen kebanyakan hanya mengetahui Kristus di dalam gereja, Kristus di dalam sejarah. Tapi saudara-saudara, tahu tidak? Kristus adalah prinsip yang Tuhan Allah pakai untuk menciptakan segala sesuatu. Sekali lagi, Kristus adalah prinsip yang Tuhan pakai untuk menciptakan segala sesuatu, sehingga alam semesta penuh dengan prinsip Kristus. Dan orang Greka mengetahui ada prinsip total yang menjadi prinsip dasar semua prinsip. Itu disebut sebagai logika atau menjadi logi. Nah, saudara-saudara, waktu kita belajar sesuatu, kita tambah dengan logi. Geologi, fisiologi. Kita belajar filologi, kita belajar biologi, zoologi, planetologi. Semua logi. Dengan demikian Greka mempunyai satu pengertian, yaitu ada logika di dalam chemistry, ada logika di dalam fisika, ada logika di dalam itu ilmu bumi, di dalam logika di dalam astronomi, ada logika. Segala sesuatu itu ada prinsipnya. Jadi logi itu menjadi prinsip total. The total principle of everything exists in the universe is logic. Saudara-saudara, logi itu sebenarnya apa? Dan logi itu ada oknumnya, itu yang disebut logos di dalam pasal 1 ayat 1 di dalam Yohanes. Nah, sebenarnya inilah yang diraba-raba
oleh Lao Tse. Saudara mengetahui di Jakarta ada Gang Lao Tse, ya. Itu gang tidak ada Lao Tse di dalamnya, tapi itu gang namanya Gang Lao Tse. Sayang orang Tionghoa sekarang tidak tahu Lao Tse, cuma tahu Lao Fu Tse. Saudara-saudara, Lao Tse itu filosof yang luar biasa. Bagi saya, di dalam metafisika dia jauh melampaui Kongzi. Di dalam sudah umur 80, karena terlalu kecewa terhadap politik, maka dia melarikan diri, mengasingkan diri. Nah, di sejarah Tiongkok selalu terjadi orang yang mau menolong negara akhirnya terlalu korup, terlalu rusak. Sudahlah, saya lebih baik hidup sendiri ke gunung saja. Lao Tse termasuk satu. Dan dia meletakkan jabatannya umur 80, turun naik satu kerbau, bukan keledai, kerbau, ya. Pelan-pelan tok, 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 keluar, sampai pada satu gerbang pintu paling utara. Dia pergi. Saudara-saudara, dia tidak akan balik lagi. Dia seumur hidup sampai mati tidak akan balik lagi. Dia sudah tua, rambutnya putih, naik kerbau, bawa satu suling. Jalan-jalan. Waktu mau keluar, penjaga pintu mana? Nggak boleh, you nggak boleh keluar. Kenapa? You Lao Tse kan? Orang itu sadar dia Lao Tse. Wah, ini guru besar kalau pergi negara ini jadi apa? Nggak boleh keluar, nggak boleh keluar. Itu nggak boleh keluar. Itu kamu mesti tinggalkan banyak bijaksanamu. Engkau orang besar. Engkau kalau pergi bagaimana negara ini? Kalau begini, saya pasti saya sudah tua. Ada orang lain lebih. Tidak, engkau tak boleh keluar. Kalau engkau, dia tetap mau keluar. Kalau engkau mau keluar, tolong dong. Tolong tulis pintermu itu di dalam kertas. Tulis. Sesudah tulis, habis apa yang kau bisa berikan kepada bangsa ini, baru boleh keluar. Oke, kasih saya itu alat tulisan. Bukan pen ya, itu alat tulisan. Dia mulai tulis. Tao ke tao, fei chang tao. Min ke min, fei chang min. Persis 5.000 huruf. Selesai, full stop. Serahkan you. Sekarang saya pergi. Dan tidak kembali lagi. Dia sampai tua, sampai mati, tidak tahu mati di mana. Lao Tse sudah kecewa sama dunia, tapi dia merumus kebijaksanaan dia. Tulis 5 huruf kaligrafi Tionghoa. Itu namanya Tao Te Ching. Jadi Tao Te Ching tinggal di dunia karena dia meninggalkan dengan kecewa. Dan 5.000 huruf ditafsirkan sampai sekarang 2.500 tahun. Tidak habis-habis oleh Tiongkok, oleh Amerika, oleh Jerman, oleh filosof seluruh dunia. Dia menjadi salah satu orang yang paling tajam mengerti wahyu umum Allah. Dan di dalam Tao Te Ching pasal ke-25 muncul kalimat-kalimat mirip dengan Alkitab. Saudara dengar bahasa aslinya. 有物混成，先天地生，可以为天下之母，周行而不殆，努力而不改。Nah, saudara,物不及其名，名字越大，强之越大。Maksudnya ada sesuatu yang lebih dulu dari langit dan bumi beradanya. Keberadaan dia lebih daripada dulu daripada langit dan bumi. Keberadaan dia itu adalah keliling dan bergerak, tetapi tidak pernah nempel dan tidak pernah terikat. Dia adalah independen. Istilah merdeka di dalam seluruh sejarah Tionghoa mulai dari hari itu. Istilah merdeka, tuli, seluruh sastra Tionghoa mulai dari istilah tuli daripada kalimat itu. Alpukai, independent and unchangeable, unmoving mover. Konsep itu 200 tahun lebih dulu daripada konsepnya Aristotle. Aristotle mengatakan Allah itu adalah unmoving mover. Tapi yang disebut mover, Zhou Xing apa itu Zhou Xing mover, bukai adalah unmoving. Jadi konsep Aristotle ketinggalan 200 tahun dari Greka dibanding dengan Lao Tse. Lao Tse menulis kalimat dia itu namanya apa? Saya tidak tahu. Sesuatu yang begitu dulu menjadi dasar, menjadi induk daripada langit dan bumi, mendahului segala sesuatu alam semesta dan segala sesuatu bergantung kepada dia, dan dia sendiri tidak berubah, dia sendiri tidak nempel, dia sendiri bergerak menjadi kekuatan untuk alam semesta. Itu apa? Saya tidak tahu. Saya hanya tahu itu namanya tahu. Jadi, 知道不知道? 知什么? 知道. Tahu tak? Tahu apa? Tahu. Kalau nak tahu itu nak tahu. Ya, kalau 不知道 itu 不知道. 不知什么? 不知道. Jadi, kalau engkau tidak mengerti tahu,
pengetahuan ilmu itu kosong. Itu menjadi satu kiasan yang luar biasa di epistemologi Tiongkok. Nah saudara-saudara, tahu itu saya tidak tahu namanya. Saya cuma tahu dia itu tahu. Itu istilah sama dengan istilah logos di dalam Greka. Dan istilah itu dipakai untuk menerjemahkan Yohanes pasal 1. Mari kita membaca Injil Yohanes pasal 1. Pada semulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah saudara semua, 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saudara perhatikan, istilah mula dan bahasa Greka arki itu dalam kitab suci mempunyai 3 arti. Arti pertama, yaitu Allah adalah lebih mula dari segala sesuatu. Itu mulanya Allah. Tetapi tidak berarti Allah mempunyai permulaan. Allah secara relatif adalah mula dari segala sesuatu. Karena tidak ada Allah, tidak ada sesuatu. Jadi dia mula. Kedua, permulaan daripada dunia rohani, yaitu semua roh dicipta oleh dia. Malaikat itu ada sesuatu makhluk rohaniah dicipta oleh Allah dari semula. Ketiga adalah permulaan mencipta dunia yang bersifat material ini. Jadi saudara-saudara, mulanya Allah itu adalah mula dari segala sesuatu. Dan dia adalah Alfa, dia adalah Omega. Itu mula yang lebih mula dari segala sesuatu. Mulanya mencipta dunia rohania adalah permulaan Allah yang melibatkan diri. Dia tindakan mencipta, the action of creation. Dan mulanya menciptakan waktu dan ruang untuk mengisi segala sesuatu yang bersifat materi. Ini mula yang ketiga. Di dalam mulanya Allah, yaitu Alfa artinya mulanya seluruh alam semesta, itu adalah di sini istilah mulanya adalah firman. Ini adalah mulanya Allah sendiri. Lain sama di dalam Kejadian pasal 1. In the beginning God created heaven and earth. Itu ada mula daripada ciptaan, kreatio. Saudara-saudara, ini ada mulanya dari Allah sebelum dunia. Itu sebab di dalam terjemahan kitab suci bahasa Mandarin ini, istilah di sini diterjemahkan ke dalam Tai Chu Mandarinnya. Di dalam perjanjian lama, Qi Chu berlainan. Karena itu Chu archi, beginning, itu mempunyai tahap yang berbeda. Mulanya itu ada pada Allah. Itu adalah semula kekekalan. Mulanya dicipta dunia kerohanian. Itu sebelum dunia ini diciptakan. Ada dunia rohani, malaikat dan sebagainya. Lalu waktu menciptakan tempat sebagai dua wadah menjadi pengisian segala materi dan hidup yang seperti manusia. Itu disebut mulanya sejarah, mulanya waktu. Itu mula yang lain. Dari sini, pada mulanya adalah firman, the word, the truth, or the word of God. Ini adalah berada beserta dengan Allah, dan dia adalah Allah. Nah di sini ayat kedua dikatakan dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Nah saudara-saudara, saya tidak menjelaskan ayat ini karena di dalam pentafsiran kitab Yohanes saya sudah begitu jelas menjelaskan ayat ini. Sekarang saya kembali lagi kepada Efesus. Saudara-saudara, di dalam Kristus yang adalah cosmic Christ, itu firman. Jadi tadi saya katakan di dalam bahasa Greka logi. Tidak peduli engkau belajar apa. Engkau belajar komputer, ada logikanya. Engkau belajar teologi, ada logikanya. Engkau belajar bahasa, ada logikanya. Engkau belajar teori musik, ada logikanya. Logika penentu itu prinsip totalnya itu siapa? Itu Kristus. Maka Allah memakai Kristus mencipta segala sesuatu. Kalau demikian, Kristus di dalam kosmos adalah prinsip logika total untuk membuat segala sesuatu berada dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara, jadi Allah mencipta seluruh alam semesta dengan logos.
Dan segala bidang itu ada Kristus sebagai prinsip dasarnya. Itu sebab manusia tidak mungkin hidup tanpa Kristus. Bukan dimengerti tanpa saya berdoa kepada Yesus yang gambarannya saya tempel di gereja, atau tanpa tempel di kamar saya. Bukan itu. Setiap segala sesuatu ada prinsipnya. Prinsip dasar untuk menjadi segala sesuatu harmonis, segala sesuatu berada, itu ada Kristus. Mari kita mengerti Kristus begitu besar. Satu kali saya berkhotbah di University of Iowa, saya mengatakan, how big is Christ? Do you know that? If your understanding of Christ is so limited, so narrow, your faith in your life is also narrow. Jikalau kita mengerti Kristus sebagai Kristus kosmos, Kristus universal, Kristus yang melampaui segala sesuatu, dan Kristus yang menjadi prinsip dasar yang Tuhan pakai untuk menciptakan segala sesuatu, baru kita mengetahui dunia ini sebenarnya adalah dunia yang berada berdasarkan prinsip Kristus, prinsip logos. Saudara-saudara, bedanya Gerika, mereka menganggap logos satu dalil. Orang Kristen melihat logos satu oknum yang mencipta dan menaruh dalilnya dia ke dalam segala sesuatu. Sekali lagi, bedanya Gerika dan iman Kristen, ada orang Gerika menganggap logos sebagai dalil yang berada di dalam segala bidang yang mereka studi. Itu saja. Bagi orang Kristen, logos adalah oknum, firman itu adalah dirinya Allah. Dan Allah memakai logos sebagai prinsip dasar menciptakan segala sesuatu, sehingga prinsip Kristus ada di dalam seluruh alam semesta. Dan apa yang kau pelajari, kalau itu kebenaran, baik kebenaran fisika, ada kebenaran metafisika, kebenaran natural, ada kebenaran supranatural, asal itu kebenaran yang betul-betul benar, itu adalah prinsip Kristus berada di dalamnya. Saudara-saudara, itu sebab Kristus jauh lebih besar dari apa yang kau pikirkan. Kristus berada, prinsipnya di dalam agama-agama lain ada, tetapi mereka tidak mempunyai oknumnya, mempunyai prinsip-prinsip Kristus di dalamnya sebagai wahyu umum sebagian. Nah, saudara-saudara, itu sebab di dalam ajaran-ajaran agama yang berbeda, engkau menemukan ada benarnya toh, ada sebagian benarnya. Bagian-bagian benarnya itu adalah prinsip Kristus yang mengizinkan diwahyukan kepada mereka di dalam bidang umum saja. Tetapi bukan bidang keselamatan. Bidang keselamatan harus kembali kepada kitab suci satu-satunya. Nah, saudara-saudara, mari kita membaca satu ayat lagi, Ibrani pasal ke-11, ayat yang ketiga. Karena iman kita mengerti semua, 1, 2, 3. Sekali lagi, saudara-saudara, saya sengaja baca salah ya. Saudara baru tahu. Karena mengerti baru kita beriman, begitu. Karena apa? Karena iman baru kita mengerti, ya toh? Sekali lagi, 1, 2, 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman, atau alam semesta dijadikan melalui firman. Apa itu firman? Prinsip kebenaran Allah. Jadi Allah mencipta seluruh alam semesta dengan prinsip Kristus, prinsip logos, prinsip kebenaran. Dan Kristus itu ada kebenaran. Kristus adalah Allah. Saudara-saudara, itu sebab kembali kepada Efesus ayat ke-10. Semua kembali kepada Efesus 1 ayat yang ke-10. Semua membaca sekali lagi. Pada satu hari, kalau dulu dicipta melalui Kristus prinsipnya, pada satu hari seluruh alam semesta akan kembali bersatu di dalam Kristus lagi. Mari kita membaca bersama-sama Efesus pasal 1 ayat 10 semua. 1, 2, 3. Sebagai persiapan kegenapan untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Everything will be one. Everything will be united in Christ, including those in heaven and everything on earth. The cosmic universal Christ. Dan pada waktu itu kita berbeda dengan semua. Karena apa? Kita adalah ditebus oleh Kristus, dan kita sama seperti Dia sebagai anak-anak Allah. Berapa mulia anugerah itu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di dalam Kristus memberikan anugerah yang mulia, anugerah yang ajaib,
anugerah yang melampaui marifat manusia, anugerah yang di luar dugaan manusia, anugerah yang limpah, anugerah yang Tuhan berikan menurut kemauan Tuhan sendiri dengan cara-cara yang kami tidak mengerti. Oh Tuhan, kami bersyukur, beri kepada kami semacam pengertian supaya kami menerima anugerah, boleh menuju kesucian, boleh menjadi hidup yang memuji Tuhan, dan boleh hidup mengerti segala rahasia Tuhan. Jadi di dalam Kristus yang menjadi pusat rahasia kehendak Allah yang kekal, ada anugerah yang telah menjadikan segala sesuatu, dan segala sesuatu akan dipersatukan di dalam Kristus pada waktu yang ditetapkan. Pada hari itu kami akan bersorak-sorai karena kami pernah mengalami penebusan Kristus. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.